Michi, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Kalian lihat openingnya hari ini bare face karena aku akan bikin video Get Ready With Me sambil membahas sesuatu yang lagi hits dan lagi viral banget. Aku udah kayak 2 hari nontonin tentang pembahasan ini. Dan sambil bikin video Get Ready With Me ini, aku sekalian mau ngobrol-ngobrol ringan sama kalian. Nah, tapi aku perlu mengingatkan, please kalau nonton video aku, nggak perlu terlalu serius, nggak perlu pakai emosi. Ini adalah ajang untuk chit-chat aja, nggak perlu terlalu dibawa masukin ke hati. Karena ini adalah channel YouTube di mana tempat aku untuk sharing sesuatu. Dan seharusnya menjadi tempat yang membahagiakan, nggak perlu dibawa terlalu serius, oke? Nah, sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita ke videonya, yuk! Oke, sebelum aku mulai ke videonya, aku mau ngingetin kalian untuk tetap pakai protokol kesehatan, kayak tetap pakai masker, terus rajin sesering mungkin cuci tangan, dan juga selalu menjaga kebersihan. Dan kalau misalnya memang kayak nggak penting-penting banget ke tempat kerumunan, mending dihindarin aja. Kita akan mulai dengan Hydrating Treatment Essence. Ini bisa jadi setting spray juga, tapi hari ini aku akan pakai dia dijadiin sebagai primer. Untuk produk Alphaskin ini enak banget. Oke, sebelum mulai aku mau minum dulu ya. Dunia maya tuh lagi rame banget karena ada pembahasan mengenai foto yang meninggal, dan itu tuh orang yang meninggal karena COVID atau Corona. Itu tuh fotonya Joshua, nanti aku tunjukin di sini fotonya. And it went viral. Jadi pada saat dia ngepost, banyak sekali orang-orang yang ngepost. Jujur pada saat postingan itu muncul, aku belum lihat sih sebenarnya. Jadi aku nggak tahu postingan itu eksis gitu ya. Sampai ternyata ada salah satu penyanyi Dunia Manji ngepost juga tentang itu, dan isinya lumayan, menurut aku itu agak provokatif sih. Nah, nanti aku akan bahas. Ini untuk step pertama aku akan pakai foundation BLP. Ini aku pakai shades yang warm sand. Oke, step pertama kita akan pakai foundation. Buat kalian yang belum familiar dengan yang aku bahas, nanti aku kasih linknya supaya kalian bisa melihat langsung dari si postingannya. Jadi ada fotografer gitu. Kalau misalnya dilihat dari hasil kerja dan dia kerja di mana, pernah melakukan apa, si fotografernya sih legit ya. Jadi bukan fotografer asal-asalan gitu, karena dia merupakan fotografer dari Nat Geo. Jadi sebelum aku bikin video ini juga aku search dulu, ini tuh siapa sih, maksudnya dia bisa bikin postingan kayak begini gitu. Apakah dia fotografer yang cuman lewat doang? Tapi ternyata enggak. Jadi dia bikin postingan, ini nanti aku pajang deh postingannya, tentang jenazah yang merupakan pasien COVID-19 atau Corona yang dibalut pakai plastik. Dan dari fotonya itu kayak seolah-olah memperlihatkan kalau misalnya kalian akan kena COVID dan meninggal, kalian tuh akan kayak gitulah nanti gitu ya protokolnya. Dan itu tuh menyeramkan. Di situ ada captionnya, tapi aku nggak tahu kenapa Joshua ini memasang captionnya bahasa Inggris. Apakah karena memang si fotonya akan dipajang di Nat Geo sehingga harus bahasa Inggris, atau nggak tahu lah. Karena menurut aku alangkah bagusnya sih sebenarnya itu captionnya pakai bahasa Indonesia ya, karena sepertinya sih tidak semua orang mengerti bahasa Inggris, jadinya tuh mungkin ada beberapa kata dari Joshua ini yang tidak tersampaikan dengan baik gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari captionnya, di captionnya itu dilihatin bahwa Joshua ini curhat, katanya mengambil gambar dari korban COVID ini tuh sesuatu yang sangat memilukan gitulah. Dan dia mengingatkan agar semua warga Indonesia itu tetap ada di protokol kesehatan karena si COVID ini tuh bisa menyerang siapa aja, katanya kayak gitu. Kalau nggak salah di situ tuh sampai ada yang komen, tapi si komennya tuh mentranslate bahasa Inggris dari si Joshua-nya. Kayaknya dia mulai melihat banyak yang komen aneh-aneh gitu. Sampai akhirnya juga aku sampai kayak harus mengartikan ini foto ini tuh poinnya apa sih, kok sampai orang-orang heboh banget. Padahal kalau misalnya aku perhatikan
Sebenarnya tuh bukan tentang fotonya loh kalau yang Joshua pajang di situ tuh, tapi lebih ke pesan di baliknya bahwa itu tuh reminder untuk kita semua bahwa COVID itu bisa menyerang siapa aja. Lalu si fotonya itu dipost oleh berbagai macam akun, termasuk akun-akun lambe gosip, akun-akun viral, buzzer segala macam, dan muncullah postingan dunia manji. Dan sebelum nanti kalian komen lala ya segala macam gitu, aku cuma mau mengingatkan, mungkin di video ini kalian akan melihat aku sedikit berbeda pendapat dengan beberapa pihak, tapi bukan berarti aku nggak suka sama orangnya, karena mostly kebanyakan kayak gitu ya. Caption yang diunggah sama Manji itu mengatakan bahwa seolah-olah, nanti kalian bisa baca sendiri di postingannya, pokoknya intinya tuh seolah-olah apa yang ada di postingan itu tuh semuanya terlalu aneh. Sampai dia bilang katanya dalam kasus kematian yang katanya korbannya COVID, keluarga nggak boleh masuk, tapi masa ini ada fotografer yang masuk. Oke, nah sampai situ. Lalu ada juga Nyimas Lula kalau nggak salah, jadi dia tuh fotografer base-nya di Bali, kalian bisa cek juga Instagramnya. Dia memberikan sedikit insight dari sisi fotografer. Jadi mungkin dalam cerita ini semua orang punya sisi masing-masing ya. Aku baca dulu dari postingan sumber awalnya tentu saja, karena itu postingannya dari Joshua yang merupakan fotografernya. Nah ini aku akan pakai powdernya dari Coty Airspun ya. Nah, di postingannya Joshua itu dia menjelaskan kalau dia bikin foto itu untuk kepentingan Nat Geo. Bahkan dia ngasih link di mana si fotonya itu akan tayang, bahwa itu tuh akan ada di salah satu artikelnya Nat Geo. Berarti kan it's legit ya, bukan orang yang benar-benar foto asal-asalan atau bukan orang yang cuman kayak foto selewat doang. Nah, yang aku baca sih kayak gitu. Terus di situ juga dia, kalau aku membaca captionnya, hal yang paling penting yang aku lihat dari captionnya itu adalah dia tuh mengingatkan kita, masyarakat, bahwa jangan dulu lupa nih sama yang namanya COVID, karena COVID itu masih ada di antara kita. Kalau yang aku baca ya, mungkin memang dari fotonya itu cukup menakutkan karena gambarnya gambar jenazah. Cuman kalau dibaca dari captionnya secara keseluruhan, menurut aku itu kayak reminder aja untuk kita. Yang aku lihat dari postingannya Mas Anji tuh, dia lebih kayak, ini foto apa sih, kayak nakut-nakutin banget. Di postnya sama banyak akun yang akun-akun buzzer gitu, dan terlihat kayak ini tuh konspirasi yang dibuat-buat. Aku nggak tahu maksudnya ke situ atau enggak, cuman aku sebagai penonton dan pembacanya tuh aku jadi ngerasa kayak gitu di postingan dia tulisannya. Itu nanti aku kasih linknya, dan tadi juga kan udah aku pajang untuk si captionnya. Sepertinya ada sedikit misunderstanding di sini. Cuman mungkin kesalahan yang dilakukan oleh Joshua sebagai fotografer dan orang yang ngepost foto itu adalah dia nulis captionnya pakai bahasa Inggris. Ini aku akan pakai alisnya aku pakai dari Brow Holder yang lowcost.me. Nah, dia nulis captionnya pakai bahasa Inggris, dan mungkin banyak warga Indonesia yang bahasa Inggrisnya nggak ngerti dari poin dari si postingannya, karena aku aja begitu baca postingannya kayak kurang yakin, dan ini jadi gimana sih maksudnya harus gitu dulu karena itu bahasa Inggris kan. Nah, sehingga itu menimbulkan kericuhan, jadi orang-orang lebih mengasumsikan dari si captionnya itu sendiri. Karena menurut aku sebenarnya ya, kalau misalnya dia postingnya tujuannya untuk masyarakat Indonesia, harusnya captionnya bahasa Indonesia, jadi orang lebih ngerti bahwa apa sih artinya, walaupun setelah aku baca si bahasa Inggrisnya tuh dia tulis dengan begitu indah untuk menyampaikan maksudnya. Kalau bikin alis nggak bisa diganggu guys, jadi aku bikin alis dulu ya. Oke, lalu muncullah postingan dari dunia Manji yang bilang bahwa seolah-olah itu settingan, sampai dia ngomong, kalau memang kamu tidak merasa foto ini aneh, berarti saya yang aneh, katanya gitu. Awalnya aku berpikir ini foto juga mungkin terlalu aneh, terlalu artistik, terlalu bagus. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, ini kan yang motonya fotografer profesional nih, bukan hanya orang lewat doang yang bawa kamera jepret-jepret gitu, nggak kayak gitu. Jadi ya menurut aku it's supposed to be, harus bagus gitu kan, yang motretnya fotografer. Nggak mungkin dong Nat Geo milih orang yang nggak bisa foto untuk jadi salah satu fotografernya mereka, yang jadi lolos seleksi untuk si fotonya itu disertakan di dalam artikelnya mereka. Jadi maksud aku itu foto memang sudah seharusnya bagus. Dan mungkin karena Joshua ini ngepost
fotonya dalam captionnya dalam bahasa Inggris, jadi banyak orang yang miss sama maksud dari fotonya, padahal aku ngerti sih maksud fotonya kan mengingatkan, tapi karena dalam bahasa Inggris orang jadi menyangka kalau Joshua itu menakut-nakuti warga Indonesia dengan menayangkan foto itu gitu. Jadi banyak yang kayak agak-agak tersinggung dengan foto itu, terus sampai ada yang ngebahas soal dia nggak bisa kerja, terus dia ngebahas kayak jangan ditakut-takutin lah, kita kan orang miskin mau kerja. Justru dari caption itu yang aku lihat, Joshua itu lebih mengingatkan bahwa walaupun kita udah ada di new normal, kita tuh harus tetap berhati-hati dan waspada. Sedangkan untuk postingan Dunia Manji itu juga menurut aku lumayan provokatif dengan bilang bahwa fotonya itu terlalu aneh. Manji juga bilang bahwa orang keluarga aja tuh nggak boleh masuk ke ruangan di mana si jenazah COVID terpapar itu. Jadi seolah-olah kok ini fotografer boleh masuk sih, kan nggak boleh harusnya. Lalu omongan Manji ini direspon sama Nyimas Lula, dia fotografer yang aku bilang tadi di Bali. Dia bilang bahwa dia sebagai fotografer menjelaskan bahwa memang untuk beberapa kasus bahkan fotografer itu dibutuhkan. Kenapa? Justru untuk report sama kita sebagai masyarakat. Kalau misalnya yang di Dunia Manji diomongin, kan warga nggak boleh ngeliat jenazah, keluarganya pun nggak boleh. Tapi kenapa ini fotografer boleh? Aku sih lebih mengasumsikan kayak gini ya, di tempat perang, di negara yang sedang perang, semua orang tuh nggak boleh ada di wilayah perang. Semua orang yang warga sipil tuh nggak boleh ada di tempat perang. Tapi banyak fotografer-fotografer yang berkeliaran untuk mengambil foto. Di saat fotografer itu bekerja dan mengambil foto, terus fotonya dipajang di media, bukan berarti kita dengan enteng ngomong, ah itu mah fotonya settingan tuh, bohong tuh, aslinya mah nggak perang di sana. Ya itu mah dia fotografer aja pengen viral, enggak kok aslinya nggak perang, enggak kayak gitu kan. Justru yang kita omongin tuh pasti gini, wah untung banget ya ada fotografer, jadi kita tak bisa tahu setidaknya gambaran di sana tuh kayak apa, karena fotografer juga menjadi garda depan di tempat perang untuk mengabadikan momen dan mempublikasikannya. Nah menurut aku ini momen yang sama sih di saat kita lagi menghadapi corona. Mungkin kayak aku nih, aku nggak punya akses kemana-mana, begitu ada orang yang foto mengenai korban atau jenazah corona, aku jadi tahu dan menambah wawasan. Dan ada kata-kata yang seolah-olah ini tuh fotonya bohongan. Ada yang ngomong kayak gitu. Ini menurut pendapat aku pribadi, kalau misalnya kita dengan enteng belum apa-apa ngomong, ah pasti bohong nih, nggak mungkin. Menurut aku nggak bisa langsung kita bilang bahwa itu bohong, itu settingan. Karena kita harus ngeliat juga yang motonya siapa, untuk momen apa. Dan di luar negeri pun kayak di Amerika, pokoknya banyak yang mulai nge-share. Bahkan kalau misalnya dilihat itu ya di Netflix, aku pernah lihat dokumenternya tuh ada gitu. Jadi bukan berarti begitu ada dokumenternya kita langsung ngomong, ah bohong nih, settingan, karena buktinya bisa didokumenterin, buktinya itu ada kameramen masuk, berarti semuanya bohong. Kan nggak gitu, justru kita akan bilang bahwa wah gila nih yang bikin dokumenternya berani banget bikin gini gitu, berani banget. Nah apa salahnya dengan si fotografer ini pun ya kita bersikap sama lurusnya kayak gitu. Oke, alisnya udah selesai, aku akan pakai face palette Dolce Vita ini dari Something. Aku akan pakaiin jadi eyeshadow. Kita lanjutkan lagi ngobrolnya. Untuk postingan Dunia Manji, jujur aku ngefans banget sama Mas Anji karena aku dulu penyanyi dan menurut aku Mas Anji tuh sebagai penyanyi, sebagai musisi, dan bahkan di saat dia bikin channel YouTube-nya tuh salah satu channel YouTube yang sering aku tonton. Tapi sepertinya untuk masalah ini aku harus sedikit berbeda pendapat karena aku bisa cerita sama kalian. Aku punya sahabat dari semenjak SMP. Pada saat kemarin ada COVID muncul, mertuanya itu dua-duanya meninggal. Jadi mertua perempuan dan mertua laki-lakinya itu meninggal karena COVID-19. Dan dia benar-benar kayak berduka banget. Dia cerita sampai bayangin aja katanya 2 hari lalu tuh masih video call, everything was fine, semuanya baik-baik aja. Kita masih ngobrol-ngobrol, masih ceria. Lalu 2 hari kemudian mertuanya meninggal dunia. Dan pada saat meninggal itu nggak bisa ada upacara pemakaman apapun, bahkan dia sama anaknya, sama yang merupakan cucu dari si yang almarhum itu nggak bisa datang ke acara pemakamannya. Jadi pemakamannya pun secara online. Itu amat sangat shock dan mengagetkan banget gitu sebenarnya, karena aku pun walaupun bukan orang yang merasakan, aku bisa membayangkan betapa terlukanya kalau misalnya kita punya keluarga atau kita punya
saudara atau orang yang kita sayangin ada di posisi itu gitu. Jadi menurut aku di saat aku membaca postingan yang dipost oleh Mas Anji di akun Dunia Manjinya dengan caption seperti itu, kalimatnya terlalu provokatif banget untuk membuat orang-orang nggak percaya sama COVID. Mungkin Mas Anji bisa nggak percaya karena tidak ada keluarganya yang kena, tapi aku punya teman yang mertuanya beneran kena, terus meninggal dalam waktu yang amat sangat cepat dan tidak ada prosesi pemakaman yang seperti normalnya. Jadi menurut aku membuat postingan yang kayak gitu itu agak kurang bijaksana, mengingat akunnya itu adalah akun dengan sebegitu banyak follower dan dilihat oleh berbagai macam orang. Aku nggak tahu tujuannya apa, aku nggak tahu maksudnya apa ngepost postingan itu, tapi menurut aku it's like dia tuh ignoran banget gitu. Bahkan aku punya teman dokter yang kehilangan banyak temannya yang dokter dan perawat karena kasus corona ini. Mungkin memang untuk sebagian kita atau mungkin buat aku pun nggak ada keluarga aku yang kena, nggak ada orang yang aku sayang kena dan mudah-mudahan jangan sampai. Cuma menurut aku agak nggak mengenakan aja melihat postingan itu seolah-olah dia bilang bahwa saya percaya COVID itu ada, saya percaya tidak seberbahaya itu. Menurut aku untuk postingan dengan akun yang seperti Dunia Manji itu agak kurang pas aja, karena seharusnya dia lebih bisa berpikir, karena mungkin seharusnya di saat ngepost dia lebih bisa merasakan perasaan dari orang-orang yang keluarganya meninggal atau keluarganya tiada karena penyakit corona ini. Dan kita boleh misalnya nggak percaya, kita boleh, tapi nggak untuk di-post kayak gitu sih menurut aku, sampai akhirnya membuat orang-orang sama dan jadi membenci. Bahkan aku ngelihat dari kedua postingan Joshua sama akun, aku juga nggak tahu nih begitu aku ngepost ini dia komennya akan gimana. Cuman aku ngelihat di postingan Joshua maupun di postingan Dunia Manji tuh justru orang tuh lebih seneng marah di komenan karena mereka tidak mengerti poin dari postingannya kayak gitu. Jadi termasuk di postingannya Dunia Manji pun banyak orang komen justru jadi kayak out of topic dan kemana-mana. Padahal poinnya itu cuman simple kok, cuman pengingat untuk kita semua agar kita tetap melakukan protokol kesehatan walaupun kelihatannya ini semua udah membaik gitu. Dan seriously, kalau misalnya aku melihat postingan dari Mas Anji dan jujur sahabat aku mertuanya meninggal karena corona, menurut aku itu udah cukup dan itu cukup menakutkan untuk aku begitu aku mendengar ceritanya. Dan dengan bilang bahwa corona tuh nggak berbahaya, corona itu, kebayang nggak sih bahwa orang yang keluarganya meninggal, orang yang pernah merasakan itu jadi ngerasa, oh jadi maksud kamu aku tuh nggak penting, jadi maksud kamu tuh keluarga aku yang meninggal itu nggak ada nilainya apa-apa dan sama sekali dianggap bohong apa gimana nih, nah kayak gitu. Nah ini untuk eye makeupnya udah selesai, kita akan lanjutin lagi ke wajah. Ini aku akan pakai blush on yang warna ini sama ini. Jadi untuk kasus yang tadi itu amat sangat disayangkan karena menurut aku itu adalah salah satu sikap yang cukup ignoran. Karena seperti yang aku bilang, walaupun kita nggak percaya sama COVID, tapi banyak kok korban yang memang terkena COVID dan sampai meninggal. Bukan berarti kalau misalnya kita tidak percaya dengan adanya COVID, bukan berarti kita bisa ngomong seenaknya, sesuka hati kita di sosial media. Dan perlu ditambahkan lagi kalau misalnya postingan yang aku cek dari Dunia Manji itu sepertinya sampai sekarang sih aku belum nemu dasarnya ya, apakah dia bisa ngomong gitu karena dia punya fakta apa. Tapi kan ini tuh hanya berdasarkan perasaan dia aja bahwa itu ada yang aneh loh, terus dia share. Alangkah baiknya sih sebenarnya kalau mau memberikan umpan kayak gitu tuh harus ada data validnya, mengingat bahwa akunnya itu banyak banget follower. Dan menurut aku untuk akun yang sebesar itu tuh seharusnya untuk ngepost sesuatu harus dicek dulu sumbernya, benar-benar trusted atau enggak, karena kan memang
pengikutnya udah bener-bener banyak banget, dan jangan sampai postingannya itu menyinggung pihak-pihak tertentu, karena tahu sendirilah kalau misalnya sekarang tuh suasananya kalau untuk urusan singgung menyinggung kayak gimana. Dan jujur aku sendiri, menurut aku amat sangat disayangkan postingan itu muncul terus di komennya banyak banget yang ribut-ribut gitu. Jadinya tuh si akun sosial medianya malah jadi ajang untuk saling berantem gitu, padahal dari kedua belah pihak juga hanya mengemukakan pendapat aja. Menurut aku sih kayak gitu, jadinya orang tuh bukannya malah bahagia ngelihat Instagram tuh, jadi malah kayak makin stres aja. Dan kalau buat aku sendiri sih masih tetap pada anjuran pemerintah untuk selalu pakai masker dan juga tetap taat sama prosedur kesehatan. Karena jangan sampai kita menyesal. Bukan, aku nggak nakut-nakutin, aku cuman mencoba realistis gitu bahwa tidak hanya karena kita nggak percaya terus tiba-tiba keluarga atau orang terdekat kita nggak akan kena. Semua kemungkinan itu tetap ada, walaupun kita nggak percaya, walaupun kita nggak suka, tapi kan mungkin aja ada ya at least 0,1%, dan kita nggak mau hal itu terjadi sama kita. Dan kita harus punya sedikit rasa simpati sama orang lain, setidaknya tidak menyakiti hati orang. Apa sih susahnya gitu? Kalau menurut aku sih sebenarnya lebih ke kayak gitu. Nah, ini make upnya udah mau selesai. Ini aku sengaja blush onnya aku pakai agak banyak karena aku pengen bikin make up yang fresh gitu di mukanya. Dan untuk lip creamnya aku akan bikin ombre. Ini aku pakai Wardah yang nomor 13 dan Wardah yang nomor 12. Oke, ini make upnya selesai. Aku akan beresin rambut aku sedikit, baru aku akan balik lagi. Oke, jadi ini hasil make upnya. Makasih udah nonton videoku dari awal sampai selesai. Kalau misalnya kalian punya pendapat apapun tentang make up aku atau tentang yang tadi lagi aku bahas, kalian boleh tulis di kolom komentar. Feel free untuk komen apa aja, tapi make sure komennya itu masih dalam norma-norma kesopanan. Oke, kita jadikan platform YouTube ini tempat yang tetap bisa membahagiakan. Oke, makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!